Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para asatid, seluruh jamaah, Bapak Ibu serta anak-anakku, para santri. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada pekan kedua di bulan Sya'ban. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah pantaskan diri kita mendapati bulan Ramadan, bulan suci, dan mendapatkan seluruh kebaikan di dalamnya. Melanjutkan kajian tafsir Jalalain pada surah Ali Imran ayat 135 sekarang. Surah Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada ayat 135 ini masih membahas tentang sifat yang menjadi khas karakteristik seorang yang bertakwa. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas bahwa sifat-sifat orang bertakwa itu banyak macam-macamnya. Namun di surah Ali Imran ini adalah sifat orang bertakwa yang khas, yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Pada ayat 135 ini merupakan lanjutan. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Walladzina, orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah walladzina, dan orang-orang. Idza fa'alu, ketika telah melakukan, itu orang-orang yang jika telah melakukan fahishatan, perbuatan yang tercela. Ai zamban, makna dari fahisyah itu zamban, perbuatan yang dosa, qabihan, dan buruk. Udah dosa, buruk pula. Seperti apa? Kazina, seperti melakukan zina. Au dzalamu anfusahum. Au dzalamu, atau orang-orang yang menzalimi atau berbuat zalim anfusahum, terhadap dirinya sendiri. Bima, dengan sebab melakukan dunahu, selain zina. Seperti apa? Kublah, seperti mencium. Jangan dibaca kal kiblah, Pak. Kalau kiblah itu kiblat. Kalau kublah, mencium. Mana yang lebih besar dosanya, zina apa mencium? Zina, gitu loh, Pak. Dosanya lebih besar zina. Nah, tanda-tanda orang bertakwa ketika perbuatan dosa, perbuatan yang tercela, sikap dia zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Dari sini kita menjadi paham, minimal ada 2 poin yang bisa kita ambil pelajaran. Satu, bahwa orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena nggak ada ceritanya dari dosa kecuali Nabi maksum. Yang kedua, selama hamba tersebut setiap kali dia berbuat dosa, dia buru-buru ingat Allah, itu masih dianggap orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa, enggak. Tapi dia pernah berbuat dosa, dan setiap kali berbuat dosa dia buru-buru ingat Allah. Contohnya mencium, bukan mencium istri, Kak. Kalau mencium istri mah bukan dosa, pahala. Pahala enggak, Bu? Kata suami mah pahala, nggak tahu kata istri. Mencium orang yang bukan halal untuk kita. Begitu mencium, Bapak langsung ingat Allah. Ingatnya alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah juga ingat Allah, innalillah juga ingat Allah, astagfirullah juga ingat Allah. Yang pas pakai kalimat yang mana? Yang pas pakai kalimat astagfirullah. Benar-benar ingat Allah diiringi penyesalan, itu yang terbaik, Pak. Maka sebaik-baiknya pendosa adalah yang selalu ingat Allah dan menyesali dosanya. Itulah sebaik-baiknya pendosa. Seburuk-buruknya orang yang ahli ibadah adalah ketika
dia membanggakan dan menyombongkan ibadahnya. Oh, itu buruk sekali, Pak. Makanya dari sini kita paham, nggak ada orang yang terbebas dari dosa, karena kita bukan nabi. Yang terpenting satu, kita tidak pernah niat berbuat dosa. Yang kedua, seandainya jatuh dalam dosa yang nggak disengaja, buru-buru ingat Allah, astagfirullahaladzim. Kok saya bisa begitu ya? Begitu, Pak. Jangan kok alhamdulillah, bocah mana itu tadi. Bukan begitu. Nah, ini sama-sama ingat Allah tapi penempatannya beda. Itu ciri khas orang bertakwa. Dan yang ketiga, poin terpenting, Pak, ketika kita berbuat dosa dan kita sadar ada penyesalan, maka kita masih dianggap orang yang aman. Orang yang aman. Yang bahaya adalah ketika orang berbuat dosa dan dia tidak ada penyesalan. Ini yang bahaya. Sebab kalau sudah berbuat dosa dan tidak ada penyesalan, kira-kira besok diulang lagi enggak? Oh, pasti itu, Pak. Makanya bedanya Adam dengan iblis, Pak. Bedanya Adam dengan iblis letaknya itu pada penyesalan. Adam diusir dari surga, iblis juga diusir dari surga. Namun pada akhirnya yang mendapatkan ampunan Allah adalah Adam. Kenapa? Karena Adam menyesali kesalahannya, sementara iblis dapat laknat karena dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Itu bedanya Adam dengan iblis. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat kok nggak ada penyesalannya, berarti dia adalah iblis. Jelas, Pak? Jelas ya? Nah, Bapak terakhir jadi iblis kapan? Disinilah. Makanya kalau ada orang berbuat dosa terus dia nyesel, astagfirullah, kenapa saya harus begitu ya? Nyesel dia, aman. Artinya ampunan rahmat Allah dekat sama dia. Tapi kalau nggak ada nyesel-nyeselnya, udah celaka itu orang. Gitu. Jadi jangan dikira orang bertakwa itu orang yang nggak pernah dosa. Ya nggak mungkin, Pak. Pasti pernah. Yang penting ada penyesalan, langsung ingat kepada Allah. Ai wa'idahu, ingat pada Allah tuh maksudnya apa? Ai wa'idahu, ancaman Allah. Ya Allah, astagfirullah, saya berbuat dosa, saya takut disiksa di alam kubur, saya takut disiksa di neraka. Saya takut kalau matinya su'ul khotimah. Nah, rasa takut itu harus dimunculkan, Pak. Nggak bisa muncul kalau di dalam hatinya tidak ada ilmu, tidak ada iman. Makanya penyesalan itu adalah anugerah dari Allah. Bapak kok nyesel berbuat dosa, itu anugerah, Pak. Berarti Bapak masih disayang Allah. Tapi kalau nggak ada nyesel-nyeselnya, malah ketagihan, Bapak udah jauh dari rahmat Allah. Itu yang bahaya. Selanjutnya, fastaghfaru lidzunubihim. Nah, di sini, Pak, begitu ingat Allah, fastaghfaru, kemudian mereka yang tadi berbuat dosa memohon ampun lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Makanya yang benar bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Nah, istighfar yang diiringi penyesalan. Waman la yaghfiruz dzunuba, waman bimakna la. Nah, ini waman, man itu bisa isim mausul yang artinya menunjukkan seseorang. Man bisa jadi isim istifham yang artinya bentuk pertanyaan, siapa. Man juga bisa dalam bentuk isim syarat yang menunjukkan sebuah syarat sebuah pekerjaan, dan man bisa diartikan dengan mana la. La artinya tidak ada.
Wa may yaghfiru ay la yaghfiru, tidak ada yang bisa memberikan ampun az-dzunuba, atas seluruh dosa-dosa, illallahu, kecuali hanya Allah. Harus ada keyakinan, Pak. Ketika kita istighfar harus ada keyakinan, astagfirullahaladzim, keyakinan bahwa yang bisa mengampuni adalah Allah. Itu syaratnya. Jadi satu orang bertakwa, kalau dia berbuat dosa, dia buru-buru ingat Allah. Yang kedua, dia buru-buru istighfar. Yang ketiga syaratnya, walam yusirru ala ma fa'alu. Walam yusirru, mereka tidak terus-terusan. Ai lam yudawimu, mereka tidak mendawamkan, tidak terus-terusan. Ala ma fa'alu, ala ma terhadap sesuatu, fa'alu yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan dosa. Jadi nggak terus-terusan, Pak. Saya nggak sengaja, lo nggak sengaja kok tiap hari. Itu bukan nggak sengaja, itu namanya ketagihan. Dosa nggak sengaja itu jangan terus-terusan. Ya, kalau setiap hari ya terus-terusan namanya. Itu bukan nggak sengaja, memang direncana itu. Jadi syaratnya begitu, Pak. Kita masih dianggap orang yang bertakwa ketika kita berbuat dosa, kita ingat Allah dan langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Terus berjanji untuk tidak mengulang kembali. Adapun nanti sebulan lo jatuh dosa begitu lagi, istighfar lagi, masih diampuni, Pak. Berjanji untuk tidak mengulang lagi, lo 2 bulan begitu lagi, dia nyesel lagi, astagfirullahaladzim, nyesel lagi. Itu masih dianggap orang bertakwa. Tapi kalau dosa langganan setiap hari, nah itu beda kasusnya. Itu dosa yang terencana, terstruktur, masif. Nah kita nggak begitu. Bal aqla'u anhu, bal aqla'u, bal bahkan aqla'u, mereka mencabut diri anhu, dari perbuatan dosa tersebut. Contoh orang tobat dari mabuk. Kalau memang dia tobat dari mabuk, dia harus mencabut diri, menghindari tempat tersebut, menghindari teman-teman yang mabuk. Itu namanya aqla'u. Lah katanya pengen tobat kok masih datang ke tempat itu lagi. Itu tobatnya bohong jadinya. Itu. Masih berkawan dengan dia lagi, ya mabuk lagi nanti. Jadi syaratnya itu, Pak. Jadi syarat orang yang bertakwa, dia selalu ingat Allah ketika dia berbuat dosa, buru-buru istighfar, dan mencabut diri biar tidak melakukan terus-terusan. Wahum, dan mereka semua ya'lamuna, mereka semua sadar, tahu, annalladzi atauhu maksiyah, mereka sadar annalladzi, sesungguhnya perkara, atauhu, yang mereka lakukan, maksiatan adalah perbuatan maksiat. Sadar betul, sadar bahwa ini dosa. Dia istighfar, dia ingat Allah, dia menyesali. Kalau udah nyesel, hindari, Pak. Ngaku nyesel tapi kok nggak menghindari, bohong itu namanya. Nah, kebohongan itu yang akan diampuni Allah. Itu syarat-syarat orang dianggap bertakwa. Pertanyaannya, adakah dosa yang paling kita sesali selama hidup ini? Ada nggak, Pak Haji? Nggak ada? Ada. Cukup disimpan dalam hati. Dan penyesalan itu jangan sampai hilang. Makanya bahasa tasawuf itu begini, Pak. Hiasi dirimu dengan dosa dan kemaksiatan ketika berada di hadapan Allah.
Jadi ketika kita berada di hadapan Allah, hiasi diri kita dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Bisa dipahami, Pak? Itu bahasa tasawuf begitu, Pak. Ketika engkau berada di hadapan Tuhan, sedang sholat, sedang zikir, hiasi dirimu dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Coba itu. Kalau nggak pakai guru, sesat itu, Pak. Iya, maka pentingnya ada guru, Pak. Ternyata maksudnya ketika kita sedang ibadah, sedang zikir, sedang doa, hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hadirkan kemaksiatan yang bisa kita lakukan, terus hadirkan penyesalan di dalamnya. Itu adalah hamba yang dicintai Allah. Bukan sebaliknya, Pak. Kalau ada orang sedang berdoa, sedang zikir, terus yang dihadirkan, ya Allah, saya semalam sudah tahajud, saya sudah sholat duha, ya Allah, saya sudah baca Quran, saya sudah sedekah, masa iya saya nggak dikasih rezeki, ya Allah. Doa model begitu malah dibenci sama Allah. Itu namanya orang protes, bukan doa. Orang demo itu namanya. Mendemo Tuhan dengan amal ibadah. Padahal amal ibadahnya belum tentu diterima. Udah berani-berani ngomong begitu. Ya Allah, saya semalam udah tahajud, udah duha, masa iya nggak dikasih kemudahan? Nggak boleh, Pak, doa begitu. Yang ada begini, ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak berbuat maksiat, saya orang yang lemah, ya Allah, butuh pertolonganmu, berikan kekuatan, berikan kemudahan. Itu lebih dicintai Allah karena ada pengakuan yang tulus atas kesalahannya, nggak malah nyombong. Saya tahajud 8 rakaat, ya Allah, duha 8 rakaat, tadarus setiap hari semalam 1 juz, nyombongin amal. Makanya dalam kajian tasawuf salah itu, Mak. Nah, makanya sekarang dirubah doanya, dirubah. Hadirkan dosa-dosa, ya Allah, saya semalam habis berbuat dosa, ya Allah, saya habis bentak istri saya, habis melototin istri saya. Dosa nggak itu, Pak? Kali Bapak merasakan dosa. Nah, yang begitu-begitu loh, Pak, itu justru malah mengundang cintanya Allah. Nah, itu caranya berdoa. Ulaika, orang yang modelnya kayak begitu, sifat-sifatnya udah kita bahas dari kemarin. Mereka itu jazaohum, balasan mereka adalah maghfiratun, ampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ampunan. Yang kedua, wajannatun, mendapatkan surganya Allah. Jadi ampunan dulu baru surga, sesuai dengan ayat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Maghfirah dulu baru surga. Kita berdoa begitu, minta ampun dulu baru minta surga. Jangan ucuk-ucuk. Paham ucuk-ucuk gak, Pak? Paham ya bahasa ucuk-ucuk ya? Jangan ucuk-ucuk, ya Allah, saya minta surga. Ini orang sombong, orang songong, Pak. Bukannya minta ampun dulu malah langsung surga. Ini etika dalam berdoa. Ini pentingnya. Sama seperti orang kena musibah. Bapak umpamanya dihadapkan pada sebuah ujian atau musibah, yang Bapak minta langsung ke Allah apanya? Pertolongan. Siapa? Ampunan. Ada yang minta, ya Allah, hilangkan musibah ini, ada kan? Hilangkan ujian ini. Itu semua ternyata salah loh, Pak. Al-Quran mengajarkan kepada kita di dalam doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa, Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Ketika Nabi Musa dihadapkan pada sebuah masalah besar karena mau dibunuh Fir'aun, doanya apa? Yang pertama yang diminta,
Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Baru yang kedua, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Jadi yang terpenting Pak, ketika kita menghadapi musibah, mendapatkan ujian, yang kita minta bukan kok hilangkan ujian itu, enggak, karena itu sudah takdir Allah, tapi minta dilapangkan hati ini. Kalau orang itu lapang dalam menghadapi ujian, seberat apapun akan terasa ringan. Kalau hatinya sudah dilapangkan dulu oleh Allah, serumit apapun masalah itu, ketemu solusinya. Jelas Pak? Begitu harusnya. Minta dilapangkan hatiku, baru wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Nggak ada ceritanya nabi, wali, ulama doa, ya Allah hilangkan musibah ini, hilangkan ujian. Nggak ada doa begitu Pak. Sebab ketika Bapak doa seperti itu, namanya Bapak menolak takdir. Dan menolak takdir itu bagian dari dosa besar. Terus gimana? Nggak usah ditolak, minta dilapangkan hati ini, dimudahkan urusannya. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri. Gas lagi langka, ya Allah, nggak usah begitu, biarin langka. Memang tadinya begitu, lapangkan dadaku. Jadi walaupun gas langka, tenang. Budaya udah panik, nelpon, ayah gas pondok habis, gas rumah habis. Panik amat sih pun, lagi makan diganggu, cuma masalah gas gitu loh. Apapun itu Pak, karena setiap orang pasti akan menghadapi ujian hidup, betul? Yang terpenting minta dilapangkan. Kalau hati lapang, berpikirnya jernih. Kalau berpikirnya jernih, ketemu solusi-solusi terbaiknya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seringkali kesalahan kita begitu Pak. Itu cara kita berdoa kepada Allah. Bahkan setiap ada orang pasien datang ke rumah, Kiai saya udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh gitu. Saya bilang selalu begini, Ibu ikhlas nggak dengan penyakit itu? Dia diem gitu. Lo kok diem? Siapanya begini, bagaimana bisa ikhlas sakit kayak begini? Begitu aja. Langsung saya vonis, Ibu nggak bakal sembuh kalau belum bisa ikhlas. Kenapa harus ikhlas dulu? Karena Allah ngasih penyakit, terus kita ikhlas, Allah tuh seneng lihat kita. Beda kalau Allah ngasih penyakit, terus kita manyun, ngedumel, ngomel, Allah tambah seneng atau tambah gedek? Tambah gedek lihat kita Pak. Bapak berobat kemana-mana nggak bakal sembuh, Allah gedek melihat kita. Nah caranya biar cepat ketemu obatnya, ikhlas dulu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ikhlas dulu Pak. Ya Allah, saya ikhlas dengan penyakit yang Engkau berikan, tapi saya butuh obatnya ya Allah. Doa begitu loh Pak. Oh cesplong Pak. Ketemu obatnya, ternyata obatnya di depan rumah. Cuman pakai daun salam sembuh coba. Kemarin udah ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Nah, kadang-kadang begitu penyakit itu Pak. Makanya apapun penyakitnya, apapun musibahnya, ikhlas saja dulu. Ikhlas itu berarti berlapang dada Pak. Ya tadi Rabbishrah li, berlapang dada. Kalau kita kok baru kena penyakit terus panik, gerutu, ngomel, kok bisa begini, kok bisa begitu, Bapak nggak sembuh-sembuh, dijamin itu Pak. Nah makanya ikhlas itu berlapang dada, minta sama Allah, Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri. Kan sering kita bacanya doa itu ya, cuma kadang-kadang nggak dicermati gitu loh. Jadi rahasianya itu minta dilapangkan dulu. Kalau enggak, stres nggak sembuh-sembuh, stres ujiannya nggak hilang-hilang. Kalau enggak, yang berikutnya,
Mana tadi? Tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga tersebut, al-anhar, yaitu sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam surga. Khalidina ini merupakan halun, hal muqaddaratun, yang dikira-kirakan. Jadi khalidina, hale kekal. Itu kalau guru saya dulu ngertiin begitu. Ini statusnya kalau dalam tarkib ilmu nahwu sebagai hal. Khalidina, hale kekal, fiha, ing dalam surga. Itu. Itu bahasa Jawanya begitu. Ai muqaddarina, yang dikira-kirakan atau yang sudah ditetapkan, al-khuludu, kekekalan, fiha, di dalam surga. Jadi kita di dalam surga itu Pak, nanti itu sudah berdasarkan ketetapan Allah. Idza dakhaluha, ketika mereka memasuki surga, sudah sesuai ketetapan Allah. Wa ni'ma ajrul amilin. Makanya sebelum kita lanjut Pak, dalam redaksi Al-Quran ada yang khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abada. Apa rahasianya? Ternyata begini Pak, kalau khalidina fiha abada adalah orang yang masuk surga, orang yang masuk surga nggak pakai mampir ke neraka, itu khalidina fiha abada. Dari masuk kehidupan akhirat langsung surga, seterusnya selama-lamanya. Tapi kalau khalidina fiha, ini pendapat mufassir Pak, itu masuk surganya bisa tanpa mampir neraka, bisa jadi mampir lebih dulu gitu. Tapi tetap surga. Nah kira-kira kita khalidina fiha atau pakai abadah? Serius Pak? Jadi ada kemungkinan kalau tanpa abadah, kemungkinan mampir ke neraka dulu, kemungkinan langsung bablas surga. Tapi kalau udah pakai abadan, pasti langsung surga, enggak pakai mampir. Bapak bisa cek redaksi ayatnya. Kalau ada abadah, biasanya itu menerangkan orang-orang yang luar biasa. Nah itu Pak. Wa ni'ma ajrul amilin, dan surga tersebut adalah ni'ma ajrul amilin, sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal. Beramal apa? Bitta'ati, yaitu melakukan ketaatan. Hadzal ajri, inilah balasan atau upahnya. Jadi upah dari ketaatan adalah surga. Jadi kalau ada orang minta surga, nggak salah Pak, memang benar, Allah sendiri yang menjanjikan itu. Cuman kalau dalam kajian tasawuf dilarikan ke tasawuf, salah Pak. Makanya kadang-kadang kajian tafsir ini kan bisa dari sudut pandang fikih, bisa dari sudut pandang tasawuf. Seperti ayat ini, kalau dilihat dari sudut pandang fikih, benar kalau ada orang beramal mengharap surga. Tapi dari sudut pandang tasawuf, orang yang beramal mengharap surga, itu imannya masih dianggap level rendahan Pak, dalam tinjauan ilmu tasawuf. Terus yang tinggi siapa? Yang tinggi levelnya adalah ketika dia beramal enggak berharap surga, enggak takut neraka, tapi murni semata-mata mencari ridhonya. Nah, itu level tertinggi. Itu tinjauan ilmu tasawuf. Makanya kita sesuaikan. Kalau ada orang umum minta surga, ya enggak apa-apa. Jangan minta surga. Lalu minta duit aja boleh kok Pak. Minta duit itu boleh. Ya, orang lagi umroh, ya, orang umroh yang diminta ya pahala iya, surga iya, rezeki juga
Iya kan? Boleh nggak? Rusak nggak amal kita? Enggak, Pak. Yang rusak amalnya itu ketika Bapak mintanya bukan kepada Allah. Itu rusak baru. Selama kita masih minta kepada Allah, amal kita nggak rusak. Gitu. Cuman ada ancaman nih, ada ancaman dari Al-Quran. Ancamannya, barang siapa wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ancamannya kalau ada orang ibadah melulu yang diminta urusan dunia mulu, dia sholat minta duit, dia ibadah minta dunia terus yang diminta, nggak pernah minta urusan akhirat, diancam oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti itu diberikan semuanya di dunia, tapi di akhiratnya udah nggak kebagian lagi, kosong udah, karena sudah diminta di dunia. Maka mukmin yang cerdas minta dunia dan minta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, minta kebaikan. Itulah yang cerdas. Selanjutnya, wa nazala. Itu sudah selesai ya? Itu sudah selesai pembahasan, Pak. Ini lanjut berikutnya. Wa nazala, dan turun fi huzaimati Uhud, yaitu di daerah Huzaimah. Huzaimah itu pinggiran daerah Uhud, yaitu ini turun qad khalat, telah berlalu, ay mandot, telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian. Apa yang telah berlalu? Sunanun. Sunanun itu adalah kebiasaan atau kelompok, tapi lebih tepat kebiasaan. Maka disebut sunnah. Sunnah Nabi itu artinya kebiasaan Nabi. Sunanun itu jamak dari sunnah. Kebiasaan taraifu fil kufar, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berada fil kufar, dalam kelompok orang-orang kafir. Biimhalihim, dengan mengabaikan mereka semua. Summa akhdihim, dan menjadikan mereka semua sebagai pelajaran. Jadi ayat ini turun dalam rangka memberikan, menyadarkan kita tentang kelompok orang-orang kafir pada umat-umat terdahulu, bagaimana Allah mengabaikan mereka dan Allah menjadikan mereka sebuah pelajaran, sehingga ini ayat yang diturunkan, fasiru fil ardi. Fasiru, maka jalan-jalanlah kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, fil ardi, di muka bumi ini. Jadi jalan-jalan itu sunnah masjid. Keliling jalan-jalan itu sunnah, Bu. Kemarin habis dari Dieng, mau kemana lagi nih? Ke Tegal katanya. Ke Tegal. Guci. Coba itu. Lah ayatnya jelas kok, Pak. Fasiru, maka jalan-jalanlah kalian, wahai orang-orang mukmin, fil ardi, di muka. Yang penting Bapak jalan-jalannya di muka bumi. Sudah benar itu perintahnya. Makanya kalau suaminya hobi jalan, Bu, biarin baik. Yang penting di rumah urusan beres. Itu. Ibunya juga boleh jalan-jalan. Makanya kita jalan. Besok tanggal 22 kita ke
Serang Banten. Ya, insya Allah nanti habis Lebaran bulan Juli kita ke Mekah, ke Madinah. Alhamdulillah. Pulang dari sono ke Tegal, Guci lah, coba itu. Gitu. Fasiru, jalan-jalanlah kalian ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, fil ardi, di muka bumi ini. Kenapa kita disuruh jalan? Fangzuru, maka perhatikanlah, maka lihatlah. Kaifa kana, bagaimana kana akibatul mukadzibin, akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Yang penting ketika kita jalan-jalan, tujuan kita baik, yaitu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran, oh ini dulu orang-orang yang mendustakan Allah dibinasakan. Maka besok kita ke Mesir, Pak. Bulan Juli insya Allah ke Mesir, nengokin Fir'aun, nengokin piramid. Ya memang perintah begitu. Lihat, amati, lihat tuh bagaimana dulu Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan, dibinasakan oleh Allah. Jasadnya memang sengaja diutuhkan Allah. Litaj'alahu ayatal linnas, sengaja Allah utuhkan untuk mencari ayat, menjadi ayat, tanda, pelajaran bagi orang-orang nih dulu orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Kita jalan-jalan, maka menjadi salah kalau ada orang mukmin diem aja di rumah, salah. Muter-muter di kampung pulau, salah itu. Jalan-jalan masih git, jangan lupa bawa termos. Itu ya, ambil pelajaran. Ai ar-rusula, yaitu mendustakan ar-rusula, para rasul. Kita jalan-jalan. Ai akhiru amrihim minal halaki, ai akhiru amrihim, akhir dari urusan mereka, akibatul mukadzibin, akhir dari urusan mereka, minal halaki, yaitu kehancuran, ujung-ujungnya hancur, Pak. Cepat atau lambat orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayatnya Allah, mengingkari perintahnya Allah, cepat atau lambat pasti dibinasakan oleh Allah. Sehingga dengan begitu fala tahzanu, maka kalian jangan bersedih. Kalian jangan bersedih. Linggolabatihim, karena kehebatan mereka, jangan bersedih. Los Angeles, Vegas mengaku negara adidaya, superpower, tidak butuh Tuhan. Dalam hitungan menit habis dilalap. Betul. Itu kan pelajaran penting buat kita, Pak. Las Vegas, Los Angeles, Texas, udah merasa superpower, adidaya, nggak butuh Tuhan, habis, Pak. Dan kita melihat itu sebagai pelajaran. Makanya orang yang semakin jauh mainnya, semakin jauh ngopinya, ya betul Pak, ngopinya, maka dia akan semakin bijak karena banyak pelajaran yang didapatkan. Bapak paling jauh ngopinya di mana? Itu Pak, gak usah dijawab itu. Lah orang kok ngopinya, ngopinya kok di kampung pulau terus nggak mau keluar. Ya kita wawasannya ya jadinya nggak luas. Kali-kali ngopi di hutan, ngopi di gunung, ngopi di laut, begitu Pak. Kemarin kita ngopi di suhu derajat 13 derajat. Kata Mas Sigit bener, ini wedang ronde, ngebul tapi nggak ada panas-panasnya. Masya Allah, ini wedang ronde direbus apa enggak sih Mas Sigit? Dicek, direbus Pak, ngebul. Baru kita terima tuh mangkok, kita seruput, nggak ada panas-panasnya.
dengan derajat suhu 13 derajat. Jadi kita tahu ternyata begitu. Nah, jangan khawatir kalau mereka merasa hebat. Kenapa? Fa'ana, maka aku Allah di sini, amhilhum liwaqtihim, amhilhum, akan mengabaikan mereka, akan menghinakan mereka, liwaqtihim, pada waktunya mereka nanti tiba. Pada waktunya akan jatuh mereka, akan dibinasakan oleh Allah. Maka kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati lihat orang-orang kafir yang kelihatannya hebat, kaya, jabatannya, nggak usah khawatir, Pak. Tenang. Yang penting kita fokus takwa kepada Allah. Mereka semua pada akhirnya akan dibinasakan oleh Allah. Hadza bayanul linnas. Hadza, maka ini namanya jawab jumlah. Jumlah itu jawab jumlah dari ayat sebelumnya. Hadza, maka ini apa? Al-Qur'an. Bayanun itu menjadi penjelas, linnasi, bagi seluruh manusia, kullihim, hiya, semua manusia, seluruh manusia. Baik orang muslim ataupun orang kafir. Ini indahnya Quran, Pak. Saya tanya, Pak, Quran ini diturunkan untuk orang muslim atau orang kafir? Muslim. Kalau ada orang yang jawab Quran turunkan untuk orang muslim saja, salah, Pak. Quran memang kitabnya orang muslim, tapi dia turun tidak hanya untuk orang muslim. Dan perlu kita pahami, mukhatab, orang yang diajak bicara oleh Al-Quran pertama kali adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ketika Rasulullah mendapatkan Al-Quran pertama kalinya di Gua Hira dan wahyu-wahyu berikutnya, siapa yang menjadi mukhatab yang diomongin Rasulullah? Orang muslim atau orang kafir? Orang kafir, Pak. Makanya jangan heran orang kafir tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Ada orang muslim diajak disuguhin Al-Quran malah nolak, katanya nggak asik Quran mah, bosen saya dengerin Quran. Itu sesuatu yang aneh, ngaku muslim tapi menolak Al-Quran, padahal orang kafir menerima Al-Quran sehingga masuk Islam. Makanya di sini redaksinya Quran itu bayanul linnas, bukan bayanul lil mu'minin, bukan. Penjelas bagi orang-orang seluruhnya. Bahkan, Pak, terjadi, Pak. Yang cerita itu malah Habibi, Profesor Habibi. Saya baca di salah satu biografi beliau, kan beliau di Jerman, Pak, ya. Dan dia selalu ranking 2, tidak bisa ranking 1. Yang ranking 1 adalah orang Yahudi. Penasaran, kenapa ranking 1 Yahudi? Ternyata orang Yahudi, walaupun Yahudi, sering baca Al-Quran dan berusaha mengamalkan. Itu salah satunya. Agamanya Yahudi, tapi sering baca Quran dan dia berusaha mengamalkan Al-Quran. Dia bangun sebelum subuh, dia bersemedi, bermeditasi. Kalau kita kan zikir, Pak, ya, tahajud, diamalkan. Itu salah satu rahasianya orang Yahudi selalu ranking 1, sehingga Habibie kalah. Nah, situ Habibie mengakui kurang dekat dengan Al-Quran. Dalam biografinya saya baca. Artinya, walaupun dia agamanya beda, tapi dia dekat dengan Al-Quran, mau berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bayan, penjelas di dalam kehidupannya, maka dia pun akan mendapatkan penjelasan dan bimbingan dari Al-Quran. Apalagi kita muslim,
kita membaca Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, pasti Allah akan berikan bimbingan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Wahudan. Nah, baru di sini Pak. Wahudan. Dan menjadi hidayah minad dolalati, dari kesesatan. Wa mau'idhotan. Nah, wa mau'idhotan, dan menjadi mau'idhoh, nasihat bagi siapa? Lil muttaqin. Baru di sini lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang non muslim bisa mengakses Al-Quran dan bisa mendapatkan penerangan, penjelasan dari Al-Quran. Tapi orang non muslim tidak bisa mendapatkan mau'idhoh, nasihat dari Al-Quran. Sebab yang bisa mengambil nasihat dari Al-Quran adalah al-muttaqin. Banyak orang yang paham Quran, alim Quran, tapi dia nggak bisa mengambil mau'idhoh, sehingga Al-Quran hanya wawasan keilmuan, tidak menyuburkan keimanannya. Ada nggak orang yang pintar baca Quran tapi tetap maksiat? Ada apa banyak? Ada nggak orang yang paham Quran tapi tetap dia berbuat maksiat? Ya banyak. Kenapa? Nah disinilah, mau dia paham tapi dia tidak bisa menjadikan hudan petunjuk dan tidak bisa mengambil mau'idhoh, nasihat dari Al-Quran, sehingga dia hanya paham tapi nggak bisa mengamalkan. Ini makanya dibedakan redaksi ayatnya. Begitu dia bayanun linnas, siapapun bisa mengakses Al-Quran. Tapi wahudan wa mau'idhotan, khusus lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita terus mendekatkan diri, berusaha bertakwa, terus berusaha mendekati Quran, maka otomatis kita mendapatkan hudan, petunjuk dari Al-Quran, dan mendapatkan mau'idhoh, nasihat dari Al-Quran, sehingga kita terbimbing menemukan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya Pak, antara bayanun dengan hudan dengan mau'idhoh. Jadi kalau bayanun, siapapun orangnya bisa mengakses Al-Quran. Bahkan Roking Gerung, Bapak kenal Roking Gerung, sering mengutip ayat Al-Quran. Betul. Terus saya baca lagi temannya Gus Dur, siapa itu? Liberal, bahkan dia komunis. Itu dia mengutip ayat Al-Quran. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, waktu kampanye mengutip ayat Al-Quran. Gubernur Jakarta, siapa itu yang Cina, sering mengutip ayat Al-Quran. Artinya kalau sekedar mengakses, mencari bayanun, penjelasan, setiap orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dan nasihat dari Al-Quran, kecuali yang berusaha untuk bertakwa. Makanya awal Al-Baqarah udah bener tuh. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus hudal lil muttaqin. Kenapa enggak hudal lil kafirin? Hudal lil muttaqin kan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Harusnya yang butuh petunjuk itu orang bertakwa apa orang kafir? Harusnya orang kafir. Kenapa redaksi Al-Quran hudal lil muttaqin? Yang dimaksud hudan di sini adalah petunjuk-petunjuk setelah keimanan. Jadi orang beriman banyak Pak, tapi dia kalau nggak mau dekat Al-Quran, dia nggak dapat mendapatkan petunjuk-petunjuk berikutnya. Sehingga iman ya iman, sholat kagak, muslim mah muslim, puasa ada nggak begitu? Banyak. Ntar hari ketiga warteg kaki semua kelihatan. Hari ketiga itu udah mulai Pak. Dia kenapa begitu? Ya dia nggak dapat hudan gitu loh Pak.
Maka hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah kubro, yaitu dari kafir menjadi Islam, itu hidayah kubro, Pak. Ada hidayah sugro, artinya sugro ini yang terus menyempurnakan hidayah kubro tadi. Begitu dia Islam, dia belajar sholat, dia puasa, dia berusaha ngaji terus, itu hudan berikutnya. Kita udah jadi mukmin 10 tahun, terus mandek, nggak mau ngaji lagi, nggak mau deket Quran. Dijamin Pak, iman kita akan drastis turun, menipis, bahkan bisa tercabut dari hati kita. Jadi cara terbaik untuk menyuburkan iman, hidayah dalam diri kita, duduk di majelis taklim semacam ini. Makanya semoga istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imam wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina minhu ma jahil warzuqna wa tahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.